yang pure, ya profesional, ya ini akan kami manfaatkan. Ya. Semua kementerian itu nggak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada data. Nah, BPS lah yang mengeluarkan data tersebut. Karena BPS tidak melakukan program usaha. BPS outputnya adalah mengeluarkan data. Sehingga data tersebut lah yang nanti akan dipakai oleh kementerian terkait dalam bentuk program-program yang mereka lakukan. Maksud salah satunya medsos. Kami merasa Pak Ustadz bahwa dari sisi pekerjaan kami begitu bertubi-tubi Pak Ustadz. Pekerjaan ad hoc ini sebenarnya. Sementara pekerjaan rutin kami juga Pak Ustadz tahu bahwa sensus yang akan kami lakukan nanti tahun ini adalah sensus pertanian. Itu sangat luar biasa nanti hasilnya Pak Ustadz demi kemajuan pertanian Indonesia. Bayangkan pertanian Indonesia itu salah satunya kebijakan diambil dari hasil sensus pertanian. Kita mungkin merasa berpikir biasalah apa sih hasilnya dari BPS, tapi kita lupa hasil belakang BPS itu adalah benar-benar terjun langsung ke seluruh para petani-petani yang ada di Indonesia. Kita tidak lagi sampai ke seluruh para pengusaha, pelaku usaha petani akan kita tangkap. Nah, oleh karena itu kami mohon misalnya kami difasilitasi dengan hal-hal yang bersifat meningkatkan kesejahteraan kami juga. Kami sudah berusaha payah-payah, output kami juga. Kok kayaknya kesejahteraan kami itu perlu ditingkatkan. Saya nggak bilang kurang Pak Ustadz, tapi perlu ditingkatkan. Itu gambarannya. Mungkin dari sisi tunjangan kinerjanya lah, dari sisi yang lain lah, fasilitas yang diperlukan buat kami juga. Tolong minta bisa sampaikan ya. Siapa tahu nantinya ya dengan aspirasi ini ya sama-sama kita akan bisa ya dorong ya dengan kementerian terkait bagaimana peran ya BPS ini juga. Ya, kita membahas tentang bagaimana aspirasi yang ada di BPS bisa disalurkan melalui Pak Ustadz sendiri sebagai anggota DPD Komite 4, sehingga aspirasi-aspirasi yang ada di kami semua BPS diharapkan bisa diakomodir dengan baik. Untuk permasalahan Headset itu kan cuma 1 bulan Pak. Yeah. Apa aja permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan ini? Ya, memang pada saat pelaksanaan ada beberapa permasalahan, tapi itu bisa kita atasi seperti waktu berkunjung petugas dengan responden itu kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang responden sibuk. Tapi kita fokuskan kepada masyarakat yang memang tugas kita adalah mendapatkan orang-orang yang perlu kita tangkap. Tapi ada beberapa pendekatan yang kita lakukan melalui ketua RT, kita sama-sama untuk menjadwal ulang untuk mendatangi kembali. Itu permasalahannya. Selain itu tidak ada yang lain. Itu ada informasi, ada kebocoran data di setiap masyarakat yang sudah mengetahui kan apa yang dihadapi oleh ini. Ya, jadi masalah informasi kebocoran data itu dari awal sudah kita antisipasi dengan kita membuat fakta integritas untuk setiap petugas. Jadi petugas itu tidak boleh berlama-lama memegang data, karena petugas itu harus langsung segera menyerahkan datanya kepada pengawas, dan pengawas langsung menyerahkan kepada BPS kabupaten kota sebagai penanggung jawab, sehingga kemungkinan kebocoran itu bahkan tidak boleh memoto itu datanya. Iya. Harapan BPS sendiri datangan Komite 4 Pak? Ya, kami berharap ada supporting dari Komite 4 terhadap program-program yang sudah BPS jalankan, yang terutama untuk bagaimana memfasilitasi juga BPS untuk lebih ke depan lebih baik lagi. Karena output dari BPS ini adalah sangat penting, terutama untuk kementerian lembaga yang ingin membuat program dan pemerintah serta presiden pada khususnya. Ustaz Zuhri, untuk agenda ini target Komite 4 sendiri 2023 ini gimana Pak? Ya, jadi saya selaku anggota Komite 4 di BDRI yang bermitra dengan BPS. Hari ini ya saya berada di BPS dan rangka untuk mendapat aspirasi. Ya ada beberapa penting yang saya terima. Jadi ya, bagaimana ya dalam waktu dekat ini ya, kita lakukan penguatan kelembagaan ini Pak ya. Bagaimana ya hasil daripada BPS ini ya,
betul-betul dapat ditindaklanjuti, betul-betul dapat dimanfaatkan ya, dalam rangka untuk mensukseskan apa yang Pak Presiden ingin wujudkan, yaitu segera ya menghilangkan atau menghapuskan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini. Tentunya ini harus ya didukung ya dengan regulasi, dengan kekuatan hukum ya, payung hukum, sehingga ya, apa yang dihasilkan bisa menjadi efektif ya untuk bisa dijalankan atau dilaksanakan. Yang kedua ya dari BPS ya, bagaimana ya kegiatan ya BPS yang ada di daerah ini ya bisa mendapatkan support ya kan, sehingga ya bisa memaksimalkan ya hasil ya, kinerja yang sudah dilakukan yang selama ini ya. Tentunya saya sangat mensupport ya atas nama daerah Pak, karena apa yang BPS lakukan juga untuk kepentingan di daerah kita ya. Jadi itu dua poin penting ya, yang akan kami tindak lanjuti nanti bersama rekan-rekan DPD yang lainnya ya, ketika kita ada kesempatan ya kan untuk rapat dengan kementerian yang terkait ya, sehingga ya, aspirasi yang sudah diamanahkan ini dapat kita tindak lanjuti dengan segera. Terima kasih ya.